kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Kalian sudah mempelajari pengertian larutan dan jenis-jenis larutan. Nah, berdasarkan konsentrasinya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer itu adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan pasti karena berasal dari zat yang murni dan stabil. Sedangkan larutan standar sekunder adalah larutan yang konsentrasinya belum diketahui dengan pasti karena bisa berubah-ubah, yang disebabkan dari sifat dari bahan standar tersebut yang relatif tidak stabil dan memiliki kemurnian yang rendah. Untuk proses analisis yang menggunakan larutan standar sekunder tersebut tidak dapat langsung digunakan dalam analisis karena sifatnya tadi yang konsentrasinya berubah-ubah, kemudian yang relatif tidak stabil tersebut. Maka agar bisa digunakan untuk proses analisis, maka larutan standar sekunder harus distandarisasi terlebih dahulu. Contohnya, larutan sekunder itu natrium hidroksida, dia relatif tidak stabil, kemudian sifatnya yang higroskopis. Dia biasanya digunakan untuk menganalisis kadar asam cuka perdagangan. Nah, larutan standar sekunder NaOH ini tidak dapat langsung kita gunakan untuk menganalisis sampel asam cuka. Maka terlebih dahulu larutan standar sekunder NaOH kita standarisasi dengan larutan standar primer. Nah, larutan standar primer yang biasa digunakan adalah larutan asam oksalat. Jadi pada video ini Ibu akan mendemonstrasikan standarisasi larutan sekunder NaOH dengan menggunakan larutan asam oksalat dan indikator fenolftalein. Pertama-tama, alat-alat yang perlu kalian siapkan adalah statif dan klem, kemudian buret, selanjutnya ada Erlenmeyer, kemudian ada gelas beker, corong gelas, pipet volume lengkap dengan filler atau bisa menggunakan bulb filler, bola karet, dan pipet tetes. Bahan-bahan yang diperlukan adalah karena pada video ini Ibu akan menstandarisasi larutan sekunder NaOH. Di sini Ibu punya larutan sekunder NaOH. Maka larutan ini akan Ibu standarisasi menggunakan asam oksalat. Indikator yang Ibu gunakan adalah indikator fenolftalein atau indikator PP untuk menentukan titik akhir titrasi yang ditandai oleh adanya perubahan warna dari tak berwarna menjadi merah muda. Selanjutnya ada Aquades. Nah, pertama-tama proses standarisasi ini kita harus menyiapkan buret terlebih dahulu. Nah, buret ini pertama kita bilas dulu dengan menggunakan Aquades. Nah, pastikan keran buretnya tertutup ya. Setelah itu kita bisa menutup ujungnya dan kita pastikan agar seluruh dinding buretnya terbilas dengan Aquades. Air bilasannya bisa kita tampung. Nah, selanjutnya buret ini akan ditempatkan larutan sekunder yaitu NaOH. Namun sebelum kita menempatkan larutan sekunder NaOH di dalam buret, kita bilas juga buretnya dengan larutan NaOH tersebut. Pastikan kerannya tertutup. Nah, kemudian bilasan NaOH ini kita tampung saja bilasannya. Bilasannya tidak dapat digunakan untuk analisis ya. Pasang buret ke statif dan klep yang telah disediakan. Kita isi buret dengan larutan NaOH dengan bantuan corong gelas. Nah, biasanya karena buret posisinya sangat tinggi, Ibu tidak menyarankan kalian naik ke kursi untuk mengisi buret dengan larutan. Caranya adalah kalian turunkan buretnya sampai ujung buret bisa kalian jangkau. Pastikan kerannya tertutup ya. Setelah buret kalian
menjaga larutan sekunder NaOH, pastikan keran di bawah buret terisi penuh. Biasanya di sini ada gelembung udara. Nah, itu caranya untuk menghilangkannya, kalian buka keran buret sampai betul-betul terisi dengan larutan. Jika masih ada gelembung udara, nah, buret yang dikatakan sudah siap adalah tidak ada gelembung udara pada ujung kerannya. Buret ini telah terisi penuh. Volume pada buret tidak perlu dimulai dari nol. Kalau kalian ingin memulai dari nol, bisa. Tapi kalau tidak dari nol, tidak masalah. Asalkan kalian tetap mencatat volume awal dan volume akhir nanti pada saat proses standarisasi. Larutan standar primer yang Ibu gunakan untuk menstandarisasi larutan sekunder NaOH adalah larutan asam oksalat. Ibu menggunakan pipet volume 10 ml untuk memipet asam oksalat. Jangan lupa mengelap bagian pipet volume yang tercelup oleh larutan. Kemudian pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2-3 tetes indikator PP. Nah, larutan asam oksalat yang ditambah dengan indikator PP tidak berwarna atau tetap bening. Selanjutnya, untuk memperjelas warna yang terjadi, kita bisa memberi alas tisu berwarna putih di atas motif, dan proses titrasi bisa kita mulai. Tempatkan larutan asam oksalat atau baku primer yang telah berisi indikator PP di bawah buret untuk direaksikan setetes demi setetes, sedikit demi sedikit dengan larutan sekunder NaOH hingga terjadi perubahan warna dari tak berwarna menjadi merah muda. Sebelum memulai, jangan lupa untuk mencatat volume awal larutan sekunder NaOH yang tertera pada buret. Lakukan proses titrasi dengan membuka keran agar larutan sekunder NaOH keluar setetes demi setetes hingga terjadi perubahan warna. Ketika larutan sudah berubah warna menjadi merah muda, langsung tutup keran buret. Lalu catatlah volume akhirnya. Volume NaOH yang keluar dari buret dihitung dengan cara volume akhir dikurangi dengan volume awal. Nah, setelah proses standarisasi ini selesai, kalian bisa menghitung konsentrasi larutan sekunder NaOH setelah proses standarisasi sesuai dengan rumus yang telah diberikan. Sekian video dari standarisasi larutan sekunder NaOH menggunakan larutan standar sekunder asam oksalat. Vokasi industri, kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.